Dan benar kata ayahku, dia memang nungguin aku. Dan 1 bulan kurang 1 hari pas aku balik, ayahku meninggal. Halo semua, jumpa lagi bersama Oma Meni. Terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan di rumah aja sama saya, sama Oma Meni. Dan keep safe everyone. Oke, jika diharuskan keluar, kalian jangan lupa pakai masker dan selalu membawa hand sanitizer. Oke, di video kali ini akan berbeda dengan video-video sebelumnya, dan di bannernya Oma Meni atau di headernya YouTube channel Oma Meni telah Oma Meni pasang banner yang berjudul seperti ini. Kalian bisa lihat ya, di situ kan ada reaction video and vlog. Nah, kenapa dengan vlog yang kenapa sebelumnya reaction video, dan reaction video, dan sekarang Oma Meni ngevlog? Karena Oma Meni ingin berbagi cerita atau berbagi pengalaman dengan kalian, dengan apa yang telah Oma Meni alami sampai detik ini. Bukan yang apa sih, yang penting kita ini berbagi yang benar-benar bermanfaat dan memotivasi diri kita masing-masing untuk semakin ke depan semakin baik dan baik lagi. Oke, mungkin kalian telah melihat judul dan thumbnail. Oma Meni akan bercerita story of my life, bagaimana perjalanan hidup dari Oma Meni. Kenapa masih muda begini sudah dipanggil Oma, dan itu akan ada di video-video selanjutnya. Tetapi kali ini aku akan menceritakan sedikit cerita tentang kehidupan Oma Meni, dan mungkin kalian telah baca di thumbnail juga dan judul bahwa Oma Meni sudah yatim piatu bertepatan tahun lalu di bulan Desember. Jadi ini cerita, namanya Story of My Life. Oma Meni akan bercerita sedikit tentang perjalanan Oma Meni kenapa dibilang yatim piatu. Pasti orang udah tahu, berarti udah nggak ada mama dan papa. Nah, singkat cerita, kami ini ada 5 bersaudara, dan di antara kami anak yang keempat ini meninggal di umur sekitar 20-an tahun, tetapi dia udah menikah juga dan dia memiliki seorang putra. Dan jadi kami sekarang tinggal berempat gitu, teman-teman. Dan kenapa dibilang yatim piatu, Oma Meni yatim piatu? Karena papanya Oma Meni itu meninggal di umur yang bisa dibilang orang itu masih sangat muda dan lagi kuat-kuatnya di usia 56 tahun karena sakit. Nah, sedikit cerita dari perjalanan papa saya dari sakit. Saya itu tidak ada di kampung, dan pokoknya jangan baper deh. Waktu kejadian bapak saya sakit, saya itu tidak ada di kampung dan tidak bisa merawat dia gitu. Kemudian pasti ada yang bertanya-tanya, kok kamu di mana? Kenapa nggak rawat ayahmu? Begini teman-teman. Waktu 2 tahun sebelum ayah saya meninggal, saya dan suami saya ini waktu itu saya sudah menikah ya teman-teman. Saya dan suami saya putuskan untuk ke Jakarta, ikut saudara dari suami, dari tantenya suami itu ke sana. Nah, di Jakarta kita namanya dulu kan mana ada pegang handphone atau apapun itu, apalagi kita orang cuma ikut orang gitu ya. Pasti tidak ada bilang handphone atau apapun itu. Jadi untuk menghubungi keluarga itu harus ke wartel. Nah, di sini pada ada zaman-zaman wartel, silakan komen deh. Nah, kita ke wartel dan kita telepon ke ayah saya. Nah, ini udah mau 1 tahun lebih jalan, 1,5 tahun
lebih jalan aku di Jakarta dengan suami gitu teman-teman. Dan ketika itu aku sedang mengandung anak saya yang ketiga teman-teman. Pasti punya nanti aku akan menceritakan lebih detailnya lagi soal kehidupan saya, tetapi ini menceritakan tentang kepergian ayah seperti apa, kepergian papa dan mama itu seperti apa, dan semua kejadian di detik-detik terakhir orang tuaku, aku nggak ada di sana. Dan itu yang membuat aku sampai sekarang itu masih seperti gimana ya, pokoknya ada yang gantung aja gitu. Dan jangan baper. Dan ketika aku telepon ke ayah, papaku angkat teleponnya gitu, aku nebeng tetangga terus telepon, suaranya itu udah pas telepon, iya ini mau ngomong gini dan gitu. Dan dia cuma bilang kayak suara orang udah kayak sekarat banget, nggak bisa ngomong lagi. Dia cuma ngomong gini, ayah udah nggak bisa ngomong lagi, udah nggak ada tenaga lagi, cuma kayak gitu guys. Dan ini feeling namanya anak dari jauh gitu, kayak udah nggak enak banget nih hati udah nggak enak. Terus ya udah, kata dia cuma gini, udah kamu ngomong aja sama mama kayak gitu ya. Ya udah, setelah ngomong sama ibuku, terus ibu cuma bilang iya ayah lagi sakit. Dan aku, maksudnya namanya ikut orang, gaji dulu guys 2003an mau ke 2004 itu seperti apa kalian bisa bayangin. Ikut orang gaji 300.000 untuk naik pesawat hampir 600.000, 500.000, belum kalau seandainya kita bayar kos-kosan gitu. Benar-benar ini pikiran yang dijauh jadi seperti dakdikduk gimana caranya gitu. Dan pesan ayahku terakhir pokoknya, maksudnya di kata-kata yang dia sampaikan, dia cuma bilang, ayah itu nggak bakalan mati, nggak bakalan meninggal sebelum kamu pulang, kata dia gitu. Dan apa yang dia sampaikan itu benar-benar dia pegang. Sorry kalau baper. Karena pas kejadian ayahku udah sakit banget dan aku nggak tahu, maksudnya gini guys, lu ninggalin orang tua, lu lihat orang tua lu lagi sehat, lagi kuat, badannya berisi dan pokoknya sehat lah. Ketika 2 tahun kemudian kamu pulang, dan itu pun bukan memang direncanakan atau apa untuk pulang gitu, tetapi aku nggak tahu kalau ayahku separah itu guys, sampai dia tutupin, ternyata dia udah separah itu. Dan tahu nggak guys, ketika aku pulang, itu pun pulang karena aku lagi hamil anakku yang ketiga. Dan bosku membelikan aku tiket, memberikan uang untuk persalinan dan semuanya, dan aku bisa balik ke Manado. Itu suatu mujizat kalau menurut aku. Dan dia cuma pesan, pokoknya kalau kamu lahiran, kalau kamu pengen balik lagi, kamu tinggal telepon kami, seperti itu. Dan ketika aku balik ke Manado dan lihat kondisi ayahku guys, benar-benar udah kayak kulit bungkus tulang, mata udah ke dalam, udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau berdiri mau apa itu udah nggak bisa, udah tinggal rebahan. Aku di situ yang aku lagi ngebayangin aku mau ketemu papaku, ya kalaupun sakit ya pasti seperti orang sakit pada umumnya, aku pikir seperti itu kan, tapi ternyata lebih parah dari yang aku bayangkan. Dan pas lihat itu dia di kamar lagi tiduran, aku langsung kayak terjatuh di depan pintu gitu. Aku cuma langsung bilang, kayak aku langsung tiduran di samping kasur, terus bilang, kenapa jadi kayak gini, kenapa jadi kayak, aku semua bertanya-tanya seperti itu. Dan bener kata ayahku,
dia memang nungguin aku. Dan 1 bulan kurang 1 hari pas aku balik, ayahku meninggal. Dan aku merasa bukannya bersyukur dia meninggal gitu, tapi aku bersyukurnya karena aku meskipun hanya singkat, meskipun di detik terakhir aku nggak ada di dia, tapi setidaknya dia masih bisa lihat aku, masih bisa rawat dia meskipun cuma beberapa hari. Dan itu menjadi satu kayak kekuatan gitu. Dan pokoknya 1 bulan kurang 1 hari pas aku pulang itu ayahku meninggal. Dan ya pokoknya ayahku meninggal seperti itu guys. Dan namanya kita namanya seorang ayah yang kayak kata-katanya itu benar-benar terjadi, jadi kayak langsung kita kayak seperti itu langsung kejadian seperti sebelum-sebelumnya yang terjadi gitu, dia kata-kata yang dia omongkan gitu. Jadi benar-benar dia nungguin aku. Oke. Mungkin cuma sampai di situ dulu soal ayahku. Terakhir mau ayah saya, mau papa saya, mau mama saya, itu saya nggak ada benar-benar di depan mereka, liatin mereka pergi, itu nggak ada. Dan mungkin itu yang jadi cerita saya kepada kalian. Dan semoga melalui cerita saya ini, bagi kalian yang masih ada ayah, masih ada ibu atau saudara-saudara kalian, sayangilah mereka. Maksudnya jika kalian mau menyayangi, langsung dengan tindakan dan jangan menunda-nunda. Karena maksudnya aku ngalamin meskipun kepergian ayah ibuku tidak ada, saya tidak ada benar-benar di mereka di detik-detik terakhir mereka pergi, tetapi saya ini rasa bersyukurnya karena di saat mereka masih ada, masih buka mata, masih lihat kita, saya sudah ibaratnya mau dia bilang menyenangkan atau gimana, setidaknya saya selalu ada di saat mereka membutuhkan saya ketika mereka masih hidup gitu. Jadi bukan nanti mereka udah nggak ada terus aku ada di situ, enggak. Aku berasa bersyukurnya di situ karena ketika mereka masih membutuhkan pertolongan, di saat mereka masih ada, itu aku selalu ada buat mereka gitu. Dan semoga ini menjadi inspirasi buat kalian, atau setidaknya motivasi buat kalian untuk terus menyayangi keluarga kalian, apalagi orang tua yang kalian masih ada dan masih berdiri di depan kalian. Bertindaklah atau lakukanlah apa yang menyenangkan hati mereka. Setidaknya lakukan hal-hal yang positif yang bisa kamu lakukan buat orang tua kamu selagi mereka masih ada di depan kamu, baik mereka sedang sakit atau sehat-sehat. Pokoknya lakukanlah apa yang menyenangkan hati mereka gitu. Supaya tidak ada kata penyesalan ketika mereka sudah pergi. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu story of my life mengenai saya yatim piatu, mengenai meninggalnya ayah dan ibu saya seperti apa. Ini saya bercerita supaya bukan kayak mengumbar keluarga ya, bukan, tetapi lebih ke menginspirasi kalian atau memotivasi kalian untuk melakukan hal-hal yang baik buat orang tua kalian sebelum mereka pergi meninggalkan kalian selamanya. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih bagi kalian yang support channelnya Oma Meni. Sampai detik ini semua Oma Meni lakukan itu karena kalian supportnya. Dan terima kasih untuk semuanya itu teman-teman.
Dan ke depan mungkin aku akan lebih sharing, tetap ada reaction video, tapi lebih akan sharing tentang story of my life, dari rumah sampai di Hong Kong itu seperti apa. Nanti aku akan sharing ke kalian supaya kalian akan mengerti alur dari story of my life itu seperti apa. Aku ingin membagikan storyku kepada kalian agar kalian melihat bukan hanya keseluruhan dari postur saya atau muka saya saja, tetapi inside my life. Aku ingin membagikan itu kepada kalian supaya kalian termotivasi dengan apa yang telah saya lakukan selama hidup saya sampai detik ini, dan semoga apa yang saya lakukan itu bermanfaat buat kalian juga. Oke teman-teman, sekian dulu video vlog kali ini. Terima kasih dan see you next video story of my life by Oma Min. Terima kasih, sarangnya.